Dulu itu ada muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i datang kepada siapa itu? Imam Syafi'i, lapor, guru, hidup saya ini kok penuh dengan apa ini? Kesulitan. Hidup saya itu kalau kata orang sekarang, kalau nggak apes, kebelangsak, kata dia. Ya, kenapa kata Imam Syafi'i? Nggak tahu. Saya ini seringkali penghasilan saya naik, tapi hutang saya juga naik. Duit saya bertambah, tapi kebutuhan juga apa ini? Bertambah. Saya ini sekarang kata orang tadi, itu punya hutang di mana-mana. Maka Imam Syafi'i kemudian ketika ditanya seperti itu, bilang sama muridnya, nih pengajian saya cukup didengarkan, jangan diamalkan dulu ya. Kalau diamalkan saya tidak bertanggung jawab terhadap nasibmu. Ya. Ini Imam Syafi'i ditanya sama muridnya, murid kata guru ini hidup saya kok begini. Maka kemudian di akhir pembicaraan itu Imam Syafi'i tanya, berapa gajimu sekarang? Orang itu bilang, gaji saya sekarang guru itu kira-kira 6 dinar. Ya, kira-kira 6 dinar. Ada guru saya cerita 3 dinar. Apapun jumlahnya adalah nominal tertentu. Tapi hidup saya ini berantakan, hutang di mana-mana, tagihan tiap hari, istri galaknya luar biasa kata orang tadi. Maka kata Imam Syafi'i, kamu ingin nggak hutangmu itu segera terlunasi? Ingin guru. Ingin nggak hidupmu itu lebih tenang? Mau guru. Al-barakah itu kan ziyadatul khair. Ketika kebaikan itu bertambah. Oleh karena itu barokah itu anak-anakku, kalau kualitas sesuatu itu melampaui kuantitasnya, itu namanya barokah. Kalau kamu punya uang 10 tapi tidak cukup, ada orang lain punya uang 2 tapi cukup, maka yang 2 ini kan sebetulnya kalah kuantitas dengan 10. 2 dengan 10, banyakan mana? Banyakan 10. Tapi kalau kemudian yang 2 ini mampu memberikan rasa apa ini? Rasa cukup kepada yang memiliki. Berarti rezekimu yang 2 itu mendatangkan apa itu? Barokah. Sementara rezekimu yang boleh jadi 10 itu ketika tidak cukup, boleh jadi itu rezeki tidak apa itu? Tidak berkah. Jadi barokah itu anak-anakku adalah ziyadatu al-khair. Ketika yang sedikit itu melampaui yang banyak dari aspek kualitas, manfaat dan kebaikan, itu namanya apa itu? Barokah. Maka dulu itu ada muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i datang kepada siapa itu? Imam Syafi'i, lapor, guru, hidup saya ini kok penuh dengan apa ini? Kesulitan. Hidup saya itu kalau kata orang sekarang, kalau nggak apes, kebelangsak, kata dia. Ya, kenapa kata Imam Syafi'i? Nggak tahu. Saya ini seringkali penghasilan saya naik, tapi hutang saya juga naik. Duit saya bertambah, tapi kebutuhan juga apa ini? Bertambah. Saya ini sekarang kata orang tadi, itu punya hutang di mana-mana. Maka Imam Syafi'i kemudian ketika ditanya seperti itu, bilang sama muridnya, nih pengajian saya cukup didengarkan, jangan diamalkan dulu ya. Kalau diamalkan saya tidak bertanggung jawab terhadap nasibmu. Ya. Ini Imam Syafi'i ditanya sama muridnya, murid kata guru ini hidup saya kok begini. Maka kemudian di akhir pembicaraan itu Imam Syafi'i tanya, berapa gajimu sekarang? Orang itu bilang, gaji saya sekarang guru itu kira-kira 6 dinar. Ya, kira-kira 6 dinar. Ada guru saya cerita 3 dinar. Apapun jumlahnya adalah nominal tertentu. Tapi hidup saya ini berantakan, hutang di mana-mana, tagihan tiap hari, istri galaknya luar biasa kata orang tadi. Maka kata Imam Syafi'i, kamu ingin nggak hutangmu itu segera terlunasi? Ingin guru. Ingin nggak hidupmu itu lebih tenang? Mau guru. Maka kata Imam Syafi'i, kalau begitu, kamu sekarang pergi menghadap bosmu, menghadap majikanmu, atasanmu, ya. Untuk apa Imam Syafi'i? Kata muridnya, minta sama bosmu supaya gajimu turun. Ya, ini bertentangan dengan apa ini? Akal. Kalau duitnya kurang, mestinya minta tambah. Kalau orang dengan gaji 6 dinar itu masih punya hutang kurang di sana sini, kan logikanya seharusnya dia minta naik apa itu? Naik gaji. Ini orang minta turun, lapor sama bosnya. Bosnya itu kaget luar biasa. Karena baru kali ini ada seorang pimpinan, anak buahnya minta turun apa itu? Turun gaji. Itu dipandangin, apa mabuk, ya kan? Apa idiot ini orang, kenapa? Gajinya minta apa itu? Minta turun. Bos, boleh nggak bos? Gaji saya minta apa ini? Turun. Kata majikannya, bukan boleh. Itu sunnah muakkadah, itu kata usul fikihnya. Bagus banget, kata. Siapa yang nggak kepengen punya anak buah yang gajinya minta apa ini? Minta turun. Dikasih sama majikannya, turun gajinya itu.
Diturunkan jadi 5 dinar, turun 1 dinar. Anehnya kata orang itu, semenjak gaji saya itu 5 dinar, hidup saya itu mulai apa ini? Mulai rapi. Ya, hutang di Alfamart lunas tapi di Indomaret belum. Ya, hutang di kanan lunas tapi di kiri belum. Maka orang ini agak-agak kaget gitu. Kok hidup saya menjadi lebih apa itu? Lebih baik. Maka satu ketiga ketemu lagi dengan Imam Syafi'i. Wajahnya sudah agak lumayan lah. Kata Imam Syafi'i, gimana kabarmu? Alhamdulillah guru. Separuh dari hutang bisa saya lunasi dengan gaji 5 dinar. Kata Imam Syafi'i, kamu mau enggak lunas semuanya? Ya mau. Nah, pergi ke bosmu lagi, minta supaya gajimu turun. Ingat ya, ini didengerin bukan diamalkan ya. Termasuk yang pemirsa ini yang menyaksikan lewat Facebook, lewat YouTube, ini didengarkan dulu. Ya, karena saya bukan Imam Syafi'i dan Anda bukan setulus dan sebersih muridnya Imam Syafi'i. Kalau dulu kan sholat tarawih itu panjang-panjang itu tenang loh. Tarawih dengan Rasulullah, jarak antara selesai tarawih dengan batasan sahur itu pendek sekali. Kami keluar dari masjid itu agak berlari supaya dapat sahur. Kenapa orang dulu sholatnya itu tenang? Biar Nabi baca surah Al-Baqarah serakaat tenang. Karena imamnya Rasulullah, makmumnya Abu Bakar. Sekarang imamnya Abu Gosok gitu. Ya makmumnya tinggal digosok-gosok saja udah selesai gitu ya kan. Nah, oleh karena itu kamu dengarkan saja nih ceramah saya. Ya pengajian ini didengerin. Kalau kamu tanya, apa mungkin kayak begitu? Nah, saya bilang, kalau kamu bertanya mungkin atau tidak mungkin, kamu coba aja. Ya, nanti bulan Syawal bilang sama ibunya, Bu, tolong uang jajan saya bulan ini dikurangi. Ya, saya yakin ini ya. Generasi sami'na wa pikir-pikir ini tidak akan mau. Tapi generasi dulu, itu Allah berikan apa itu? Allah berikan rasa yang luar biasa. Karena mereka biasa dengan gurunya itu sami'na wa ta'na. Kamu bukan cuma sami'na wa pikir-pikir, sami'na wa kebanyakan mikir gitu. Ini sami'na, oh gitu guru ya. Ya sudah sam'an wa ta'atan, turun gajinya. Aneh kata orang itu. Semenjak gaji saya turun yang kedua, hidup itu terasa lebih apa itu? Lebih sakinah, mawaddah, warohmah. Hidup yang didambakan oleh banyak orang. Maka orang tadi ketemu dengan Imam Syafi'i di masjid itu. Kata Imam Syafi'i, gimana kamu? Luar biasa guru. Ya, alhamdulillah hidup saya tenang. Alhamdulillah kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i cepat pergi. Karena tidak ada urusan yang perlu untuk diapakan itu. Dibahas. Kalau saya kan lain. Ya, tuh kan, lu baru percaya kan kalau gue wali? Ya kan gitu kan. Hebat kan saya nggak begitu. Imam Syafi'i udah merasa sudah tujuannya tercapai, pergi beliau. Muridnya yang ngejar itu. Dikejar Imam Syafi'i itu. Guru, sebentar guru, sebentar guru. Kata Imam Syafi'i, ada apa lagi murid? Saya mau tanya guru, resep ajaib ini gimana? Orang sakit jantung kok disuruh minum kalpanak gitu loh. Iya bener kan? Kalpanak itu obat apa? Obat apa? Obat jamur. Kan nggak bisa menyembuhkan apa itu jantung. Kamu minum mati gitu loh ya. Terus ada orang sakit jantung minum apa ini? Kalpanak. Tetapi kata muridnya, ini aneh guru. Saya ini kan kekurangan apa ini? Kekurangan uang untuk menutupi kebutuhan hidup saya sehari-hari. Tapi guru bukannya mendoakan dan menyuruh saya mencari rezeki dalam jumlah yang lebih banyak, tapi justru disuruh minta apa itu? Turun. Apa ini guru? Apa kata Imam Syafi'i? Saya tidak tahu apa yang terjadi pada dirimu, muridku. Tapi engkau selalu curhat bahwa hidupmu sebetulnya dari aspek materi setiap tahun semakin apa itu? Nambah. Pangkatmu semakin apa ini? Tinggi. Gajimu semakin besar. Tapi kebahagiaan kok lari dari engkau. Maka kata Imam Syafi'i, jangan-jangan uang yang kamu terima itu tidak sesuai dengan keringat yang kamu tumpahkan. Pekerjaan yang kamu lakukan itu jangan-jangan tidak pantas untuk dibayar dengan bayaran seperti itu. Apa-apa yang tidak pantas, apa-apa yang di luar kepantasan, apa-apa yang di luar batas yang wajar, itu tidak akan mendatangkan apa itu? Barokah. Jadi kamu juga hati-hati nanti. Kalau khutbah Jumat terus diamplopin 100 juta. Hati-hati, jangan keluar ayat. Kalau santri sekarang keluar ayat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Terus wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hati-hati. Apalagi kalau kamu nanti jadi kiai pasang tarif, itu nggak mendatangkan apa itu? Barokah. Tuh ada ustadz itu, teman saya itu kalau hidup itu jadi pusing gitu. Kemana-mana istrinya minta video call, ya, karena istrinya tidak percaya dia datang di maulid gitu, ya, dia ketemu Gus, tolong foto dulu dengan saya Gus. Ada apa kata saya? Kamu kan sering foto sama saya. Ini istri saya tidak percaya Gus, kalau saya dampingi Gus ke pengajian. Nah, rupanya dia sering bohong sama istrinya, ya, akhirnya tidak dipercaya. Jadi nanti kalau ada ustadz itu sering dimintain video call sama istrinya, itu boleh jadi rezekinya tidak berkah itu kan gitu kan. Nah, handphone yang dibeli itu iPhone 14-nya itu mungkin tidak barokah, sehingga diminta selalu itu apa? Video call. Jadi anak-anakku itu berkah. Nah,